Selamat datang dan kembali lagi bersama saya di channel Fides et Ratio. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat mendalami bersama tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ada beberapa poin, terdapat beberapa poin yang akan kita lihat bersama. Yang pertama itu kebangkitan badan menurut kitab suci dan ajaran gereja. Yang kedua, kematian dalam Kristus. Yang ketiga, kebangkitan badan. Yang keempat, kehidupan kekal, kebahagiaan kekal surga, penderitaan kekal di neraka, dan api penyucian. Itu poin-poin yang akan kita dalami pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita melihat kebangkitan badan menurut kitab suci dan ajaran gereja. Ya, kebangkitan badan. Maksud dari poin ini adalah apakah kebangkitan badan itu dibicarakan dalam kitab suci atau ajaran gereja atau tidak. Secara pasti dan jelas itu kitab suci dan ajaran gereja itu berbicara juga tentang kebangkitan badan. Hal ini kita dapat lihat dalam kitab Nabi Yesaya mengajarkan tentang kebangkitan badan. Itu bab 16 ayat 19. Selain Nabi Yesaya, Daniel juga mengajarkan baik mereka yang baik maupun yang jahat akan bangkit setelah kematian. Orang-orang yang baik masuk surga, sedangkan yang jahat dihukum. Itu dalam Daniel bab 12 ayat 2. Dalam kitab kedua Makabe juga mengajarkan doktrin kebangkitan orang mati. Dalam dunia perjanjian baru, Yesus menolak pandangan kaum Saduki tentang kebangkitan. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Ya, pandangan Saduki itu berbeda dengan pandangan Yesus. Saduki berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia ini seperti kawin dan dikawinkan juga akan terjadi di surga. Tapi Yesus mengecam pernyataan dan juga pertanyaan mereka. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yang kedua tentang ajaran gereja. Dalam dunia gereja perdana, paham tentang kebangkitan badan dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Ya, kita percaya pada Kristus. Tentu berbicara tentang kebangkitan ini, kita juga kaitkan dengan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menuliskan tentang adanya kebangkitan, adanya tubuh surgawi atau tubuh rohania dan tubuh duniawi atau tubuh alamiah. Ya. Rasul Paulus memberi pandangan bahwa kita memiliki dua tubuh, baik yang bersifat surgawi atau rohania dan juga bersifat duniawi atau alamiah. Menurut Paulus yang akan dibangkitkan adalah tubuh rohani. Ya. Bagi Paulus, ya bangkit itu adalah tubuh rohani. Itu dibicarakan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 35 sampai 58. Menurut pandangan konsili dan Bapak Gereja, kebangkitan badan juga merupakan efek kesempurnaan dari penebusan Kristus. Kristus telah menebus dunia karena dengan kematiannya Dia telah menghancurkan kematian sehingga ada kehidupan di dalam Kristus. Ya. Kebangkitan juga merupakan efek dari kematian dari penebusan Kristus. Ya. Kita telah ditebus oleh Kristus atau Kristus telah menebus dosa kita. Dengan kebangkitan Kristus kita juga akan dibangkitkan. Itu dalam kitab suci dan ajaran gereja. Ya, karena itu sekali lagi di sini ditegaskan bahwa baik dalam kitab suci maupun ajaran gereja itu berbicara juga tentang kebangkitan badan. Yang berikut kematian dalam Kristus. Ya. Kematian dalam Kristus.
Tradisi Kristiani menyebut kematian sebagai akhir dari pengembaraan manusia. Itu berarti kematian merupakan akhir dari kemungkinan manusia membentuk kehidupan di duniawinya dan menjalankan keselamatannya dengan rahmat Tuhan. Tentang kematian sudah terlihat dari kitab Kejadian. Tuhan tidak menginginkan kematian, namun sebagai konsekuensi dari dosa, manusia harus mati. Karena kita berbuat dosa, karena itu juga kita harus mati. Dalam pemahaman Kristiani tentang kematian, lebih diutamakan adalah kematian Yesus, Adam kedua yang menyelamatkan, dan bukan kematian Adam pertama yang mendatangkan kematian bagi manusia. Dengan ketaatannya Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Ya, Adam pertama itu sudah membawa kita pada kematian. Karena itu Yesus sebagai Adam yang baru sudah membawa kita pada kehidupan. Kematian dalam paham Kristiani harus dipersiapkan dengan baik dan dengan sadar berjalan menuju kematian. Persiapan menuju kematian ini terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas, dan orang harus dilengkapi dengan sakramen-sakramen gereja. Ya, kematian itu harus dipersiapkan ya. Kematian harus dipersiapkan baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun dengan menerima sakramen-sakramen gereja. Perjanjian Lama melihat kehidupan sesudah kematian sebagai suatu keberadaan di wilayah orang mati atau Sheol. Di sana orang mati diputus dari kehidupan dan dikeluarkan dari komunitas keluarga, teman, dan orang lain. Ketika kita mati itu kita diputuskan dari keluarga, orang lain, atau dikeluarkan ya dari keluarga, teman, atau sahabat kita. Perjanjian Baru memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan orang hidup dan bukan Tuhan orang mati. Atas dasar inilah orang bisa mengatakan masuk dalam pangkuan Abraham atau ke dalam taman Firdaus. Perjanjian Baru memberi kesaksian bahwa hidup Allah itu jelas tampak dalam diri Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus menjanjikan bahwa kita akan berada di mana Dia berada. Demikian juga Paulus ya. Paulus keberadaan bersama dengan Allah seperti yang diharapkan Perjanjian Lama menjadi harapan untuk ada bersama dengan Kristus. Itu dalam Filipi bab 1 ayat 23. Berikut kebangkitan dalam kitab suci ya. Sebenarnya kebangkitan dalam kitab suci, di mana kita mau melihat apakah kitab suci itu berbicara tentang kebangkitan atau tidak. Kalau tidak ada pasti kita semua cemas ya. Katekismus Gereja Katolik artikel 997 mengartikan kata bangkit sebagai keadaan ketika tubuh dan jiwa disatukan dalam kehidupan yang abadi berkat kebangkitan Yesus. Yang akan dibangkitkan adalah semua manusia yang telah meninggal. Dan seperti Yesus yang bangkit dengan tubuhnya sendiri, tapi tidak kembali lagi di dunia, demikian juga semua orang akan dibangkitkan. Ya. Yang menerima kebangkitan, yang berhak menerima kebangkitan adalah mereka yang sudah meninggal. Ya. Mereka yang sudah meninggal, seperti Yesus yang telah meninggal, wafat, dan bangkit, demikian juga kita pasti akan meninggal dan akan merasa menikmati yang namanya kebangkitan. Bagi yang mau bangkit, silahkan meninggal duluan. Perjanjian Lama melukiskannya dalam 2 Makabe 7:9. Dalam Perjanjian Baru dapat dilihat dalam kisah jawaban Yesus kepada pertanyaan orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya. Bagi gereja perdana, kebangkitan Yesus menjadi dasar yang kuat iman akan kebangkitan kita pada akhir zaman. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan hubungan yang rata antara ekaristi dan kebangkitan akhir zaman. Ya, karena itu ditegaskan lagi dalam kitab suci juga berbicara tentang kebangkitan, ya, kebangkitan badan. Seperti Yesus juga wafat dan bangkit, begitu pula kita yang meninggal suatu saat kita akan bangkit.
Berikut tentang kehidupan kekal. Ya. Kata kekal berarti abadi, ya, berarti akhir dari semuanya. Kata kekal. Karena itu setelah kehidupan, ketika seseorang sudah mengalami yang namanya kehidupan kekal, ia tidak akan kembali lagi, ya, atau mengalami kehidupan lain. Dalam kehidupan kekal ini ada beberapa poin yang akan kita lihat. Yang pertama itu pengadilan khusus. Ketika seseorang sudah meninggal atau menyelesaikan peziarahan hidup di dunia ini, secara langsung ia akan mengalami atau menghadapi yang namanya pengadilan khusus. Katekismus Gereja Katolik artikel 1022 menegaskan bahwa pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran abadi dengan jiwanya yang tidak dapat mati. Hal ini berlangsung dalam sebuah pengadilan khusus yang menghubungkan manusia dengan Kristus, entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui satu penyucian atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi ataupun mengutuk diri untuk selama-lamanya. Ya, pengadilan khusus itu dihadapi oleh semua orang. Ya, bagi kita yang sudah meninggal, yang akan meninggal pasti akan menghadapi yang namanya pengadilan khusus. Berikut pengadilan terakhir. Sesudah kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun yang tidak benar, menyusullah pengadilan terakhir. Dalam pengadilan inilah saatnya semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pengadilan terakhir merupakan keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan atau hukuman abadi yang dijatuhkan oleh Yesus. Tetapi orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar, pada saat dia kembali sebagai hakim yang mengadili orang hidup dan yang mati. Sesudah pengadilan terakhir, badan yang dibangkitkan akan mengambil bagian dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa pada pengadilan khusus. Pengadilan ini akan terjadi pada hari kiamat dan hanya Allah yang mengetahui hari dan waktunya. Baik, pengadilan terakhir ini akan dihadapi oleh semua orang. Ya, bagi mereka yang sudah meninggal pasti sudah menghadapi yang namanya pengadilan terakhir. Kalau di dunia ini kita kenal dengan pengadilan, ya. Pengadilan ini bertujuan untuk melihat kebaikan, keburukan, kejahatan, kebenaran, dan akan memvonis seseorang apakah dia layak dihukum atau tidak dihukum atau dibebaskan. Itu tugasnya pengadilan. Pengadilan terakhir itu yang menjadi hakim sendiri adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang akan menjadi hakim. Jadi Yesus yang akan melihat apakah kita layak dihukum atau tidak, atau dibebaskan. Berkaitan dengan hari kiamat, hanya Allah sendiri yang tahu. Kita sendiri tidak tahu kapan, dengan cara apa hari kiamat akan datang pada kita, akan menghampiri kita. Tapi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Yang berikut tentang surga. Ya, surga. Katekismus Gereja Katolik artikel 1023 menegaskan bahwa orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya dalam Kristus. Mereka akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, dari muka ke muka. Artikel 1024 menegaskan bahwa surga adalah persekutuan hidup bersama Tritunggal Maha Kudus, Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terhadap manusia. Keadaan bahagia tertinggi dan definitif. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus.
Kebahagiaan surgawi bukanlah kepuasan panca indera secara sepintas lalu, melainkan suatu totalitas dari seluruh kebaikan yang dapat kita nikmati. Karena sumbernya Allah yang maha sempurna dalam dirinya yang merupakan kebahagiaan itu sendiri. Sekali mengalami kebahagiaan dan hidup dalam persatuan yang abadi dengan Allah, orang akan tetap tinggal demikian dengan tidak ada kemungkinan digerogoti lagi oleh noda apapun yang merongrong kebahagiaan. Baik, surga ini disiapkan untuk semua orang, ya, tanpa terkecuali. Ya. Dengan persyaratan, setiap orang yang ingin menikmati kebahagiaan surga, ia juga harus siap untuk bertobat dan percaya kepada Allah. Dengan bertobat dan kembali dalam pangkuan Allah, tentu Allah akan mengampuni dosanya dan ia akan menikmati yang namanya kebahagiaan surga. Berikut tentang api penyucian atau purgatorium. Katekismus Gereja Katolik artikel 1030 melukiskan tentang api penyucian dengan mengatakan bahwa orang yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah namun belum disucikan sepenuhnya memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Gereja menamakan tempat ini adalah purgatorium atau api penyucian. Api penyucian atau bukan api pencucian adalah suatu kondisi yang dialami orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan persembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Ya, api penyucian ini adalah tempat untuk menyucikan orang yang membutuhkan penyucian lagi. Nah itu, kita yang masih hidup, kita perlu mendoakan kepada keluarga kita, sahabat kenalan kita yang masih berada di api penyucian. Api penyucian atau bagi mereka yang masih membutuhkan penyucian supaya mereka dapat menikmati kebahagiaan surga. Berikut kita lihat tentang neraka. Dalam Perjanjian Baru, indikasi api penyucian sering ditemukan dalam sabda Yesus sendiri. Yesus sering menyebutkan tentang Gena, yakni api yang tidak terpadamkan yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat, tempat jiwa badan sekaligus dapat lenyap. Ya. Pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Semua itu merupakan himbauan yang mendesak untuk bertobat. Keputusan masuk ke dalam neraka terjadi karena orang dengan sukarela mengingkari Tuhan dan bertahan sampai akhir. Dalam Ekaristi dan doanya, gereja senantiasa memohon belas kasihan Allah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Neraka itu ada, neraka itu hanya disiapkan bagi mereka yang menolak untuk percaya dan bertobat. Bukan hanya jiwa yang lenyap, tetapi badan juga lenyap. Ya, badan juga lenyap. Karena itu Allah itu sumber pengasih. Allah sumber pengasih supaya kita jangan masuk neraka. Marilah kita memohon pemurnian dari Allah. Ya, pemurnian dari Allah. Baik, itu pertemuan kita pada kali ini tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Semoga dengan pertemuan kali ini dapat membantu kita, ya, meyakinkan kita supaya hidup lebih baik
Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita atau hari kiamat menghampiri kita. Yang perlu kita sadari bahwa Allah itu Maha Pengasih. Karena itu jangan takut dan jangan menghindar dari Allah untuk bertobat. Bertobatlah supaya kita dapat menikmati kebahagiaan surgawi. Sekian dan terima kasih.